Atau mau nunggu lagi? Ya udah, kita mulai aja. Oke, jadi buat tutorial kali ini kita akan membahas mengenai metode Castigliano. Nah, untuk metode ini itu didasari atas teorema kedua Castigliano yang berbunyi untuk struktur linear elastis, turunan parsial dari energi tekanan terhadap gaya luar yang diberikan atau momen akan bernilai sama dengan perpindahan atau rotasi dan gaya dalam arah gaya tersebut. Dan secara simpelnya dalam bentuk persamaan ini. Oke, nah ini udah bisa diaplikasikan pada rangka batang, buat balok maupun portal. Nah, kan kalau kita udah pernah mengetahui mengenai energi dalam, yang kalau secara simpelnya kita punya kayak gini, terus ini ada gas gitu, terus kita dorong, terus ini ada defleksi gitu. Nah, ini kan kalau di fisika dulu kita kenalnya ini ada setengah K delta X kuadrat gitu kan. Jadi kurang lebih analoginya untuk energi tegangan ini. Jadi ini ada U1 untuk pegas yang kanan dan U2 untuk pegas yang kiri. Ini juga sama. Jadi energi dalam yang didapat pada rangka batang akibat beban luar itu sama dengan penjumlahan dari masing-masing energi tegangan pada batang tersebut. Jadi ini kan aslinya kan setengah, ini itu aslinya ini setengah N, astaga sulit banget sih kali ini delta. Nah deltanya itu ini tuh NL per AE. Makanya ya ini kan sebenarnya identik sama yang kita pernah pelajari di fisika dulu kan. Setengah Kx itu adalah gaya pegasnya, terus ada X itu perpindahannya. Jadi kurang lebih sama. Nah sekarang kita turunin parsial ruas kiri sama ruas kanan. Nah ruas kiri ini bakal menjadi perpindahan ini searah dengan gayanya. Jadi ini kalau P, jadi perpindahannya itu searah dengan gayanya, yaitu ke bawah ini. Ini deltanya. Dan yang kanan juga kita dengan parsial terhadap N, jadinya kayak gini. Ya dengan cara yang sama, kita bisa dapetin untuk balok temporal kayak gini gitu. Nah kalau misalnya khusus untuk balok, kan dia kan biasanya cuma datar gini aja. Jadi sigmanya bisa dihilangin. Cuma kalau misalnya ada discontinue atau kayak di portal gitu kan ada vertikal horizontalnya. Jadi kita jumlahin hasil integral yang ini sama integral yang ini gitu. Atau kalau ini lagi jadi integral ini juga dijumlahin. Bedanya perpindahan sama theta cuma beda di gaya luar yang diberikan. Kalau misalnya kita mau cari rotasinya, kita aplikasiin momen di titik tersebut. Di misalnya kayak gini gitu. Ini terus kita mau cari rotasi di titik ini, berarti kita aplikasiin momen gitu, M aksen. Terus kalau misalnya kita mau cari rentan di titik ini, kalian bisa kasih ini P. Terus kalau misalnya mau cari ini tuh tegangan perpindahan displacement horizontalnya berapa, kita kasih misal P2 dan seterusnya. Jadi itu teori singkatnya kayak gitu. Nah sekarang prosedur pengerjaannya. Jadi tempatkan gaya P atau M atau terserah, bisa P sama M
pada titik yang ingin diketahui nilai perpindahan atau slope-nya. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk berbagai titik, kalian bisa nempatin gaya-gaya P sama M ini sekaligus. Contohnya kayak ini tadi. Misalkan kalian disuruh nyari rotasi di titik ini, defleksi vertikal horizontal di titik ini, terus ini misalnya disuruh cari displacement horizontal. Kalian bisa kasih gini sekaligus. Gitu. Ini P3. Jadi nggak perlu tinjau satu persatu. Ya, terus yang kedua, kalian hitung gaya dalam akibat gaya luar P dan M. Tentunya dalam fungsi P dan M aksen. Jadi ini kalau misalnya ada beban sesungguhnya, misal di sini aslinya emang ada 6, itu nanti kalian tetap masukin P-nya dulu aja. Pokoknya dalam fungsi P dan fungsi M aksennya. Caranya bisa dengan potong-potong seperti biasa. Dan ini kurang A dalam, jadi turunkan parsial. Ini kan turunan parsialnya. Turunan parsial. Jadi persamaan gaya dalamnya bisa yang telah kita peroleh. Ya udah, kalau udah kita masukin nilai P dan M ke dalam persamaan gaya dalam. Ya kan nanti kan kita dapetin gaya dalam ini buat yang ini kan. Gaya dalam tuh buat yang ini. Nah, tapi kan masih dalam bentuk M sama P. Jadi kita perlu input gaya-gaya eksternal yang memang bekerja di titik itu. Jadi misal buat P1 ini kita input nanti P-nya sama dengan 6. Tuh. Ini biar lebih jelas di contoh soal aja. Nah, terus kalau yang terakhir tinggal kita gunakan teorema kedua untuk memperoleh nilai tuntutan atau slope-nya. Tinggal kita jumlahin aja sesuai formulanya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak buat reviewnya sebentar? Oke, lanjut dulu ya buat rangka batang. Nah ini jadinya untuk yang tutor kali ini aku pakai soal yang bakal aku bahas kemarin sebenarnya. Nah, jadi kita disuruh nyari vertikal horizontal untuk di titik di join A dengan metode Castigliano. Nah, ini sebenarnya kalian jangan terlalu pusing dengan satuannya. Kalau 6K ini kips. Kips itu kalau di kips ini kilopound per square inch atau LB. Ini kips doang, geng. Ini kalau di SI itu ekuivalennya dengan kilonewton lah, bayangannya gitu. Terus kalau KSI itu ya anggap aja MPa gitu. Ini kips itu kilopound. Bukan kips ya, kilopound ini kalau kips itu yang kips itu kilopound. Kilo KLP gitu lah. Kalau KSP itu kilo pound per square inch atau kips itu kilo pound. Astaga jelek banget ya udahlah. Inch square. Inilah. Atau kalau di SI anggap aja MPa. Kalau inch itu ya kurang lebih kayak milimeternya SI gitu lah. Kalau feet kayak meternya di SI. Oke, terus nah ternyata buat ini kan kita perhatiin kalau ya ini sendi sama sendi. Nah, ternyata setelah aku coba, ini bisa diselesaikan tanpa perlu mencari reaksi peletakannya ternyata. Oke. Kan kalian juga perlu ingat yang ini kan 2J, ya aku lupa, 2J tambah M kalau nggak salah. 2J tambah M, ya aku lupa nih apa tidak samanya gitu. Pokoknya mau memenuhi aja, bisa dihitung. Nah, step pertamanya kita
eh, hitung terlebih dahulu gaya-gaya dalam pada struktur dengan memberikan beban I, PI. Nah, kalau misalnya yang mau dicari cuma satu arah, ya cuma P aja misalnya. Kalau misalnya kita lebih dari satu, kita beli P1, P2 ini bebas sih. Tapi aku biasanya pakai P1, P2. Kalian boleh pakai PQ, LS, dan kawan-kawan. Nah, karena yang mau dicari titik E, vertikal dan horizontal, kita kasih nih beban. Ini namanya P, tuh, sama ini P1, ini P2. Kita kasih di bebannya kayak gini. Ini meskipun ada beban sesungguhnya 6, kita kasih P dulu, nanti kita masukinnya di akhir-akhir aja. Oke, nah kalau udah kita kasih, ini ada P1 yang nilainya aslinya 6, P2 yang aslinya nilainya 0. Ini sorry gambar, nggak bisa gambarin bak tulis yang bagus juga. Nah ini kalian tinggal pakai metode join. Nah ini ternyata kalau kalian pakai metode join, kalian nggak perlu cari reaksi peletakan di sini. Soalnya kalian bisa tinjau. Jadi aku ngerjainnya dari titik E, supaya nggak bingung di sini aja deh. Di titik E, kan ada dua yang tidak diketahui, yang DE sama EB. Jadi ini bisa dicari. Terus yang C juga, titik join C kita bisa cari CA sama CD. Nah nanti kita langsung aja tinjau di titik D. Karena yang nggak diketahui kan berarti AD sama DB. Jadi bisa diketahui langsung tanpa kita perlu cari reaksi peletakannya. Nah di sini aku nggak menjabarin lagi cara metode join-nya. Oke, nah sekarang masuk ke perhitungan buat metode Castigliano-nya. Jadi kita daftarin semua dalam bentuk tabel aja biar gampang. Ini member untuk masing-masing batangnya. N, jadi ingat buat N positif untuk tarik dan negatif untuk tekan. Jadi kita daftarin aja semua gaya dalamnya. Misal untuk AD ini ada main, ini kan gayanya tarik ya, jadi tetap aja sesuai sama ini. Tinggal copy paste, ini paste ke sini gitu. Terus ini juga sama tarik juga. Nah ini yang di sini tekan, yang BE ini kan di join B ini ditekan kan. Jadi kita kasih minus di sini. Tuh, dan seterusnya. Nah, kalau udah selesai, kita turunin parsial satu persatu. Terhadap P1, terhadap P2, dan sampai PN nanti kalau misalnya lebih dari 2. Nah, kalau udah, kita masuk ini buat nyari N-nya. Yaitu P1-nya kan 6. Gaya eksternal luarnya 6. Gaya horizontalnya ini nggak ada ya ketutupan angkanya. Ini 0 juga. Tinggal kita substitusin aja. Ini P1-nya 6. Jadi kita masukin di sininya 6. Berarti ini min 6 bikin 6, ini 0. Jadi nggak masukin, kita dapat min akar 2. Ini benar. Ya semoga nggak salah ngitung. Terus L-nya, ya kalian hitung satu persatu, panjang batangnya berapa. Nah kalau udah kita cari N ininya berapa sama ininya berapa. Tinggal kaliin aja per baris. Jadi tinggal ini dikaliin sama ini sama ini sama ini dikaliin sama ini sama ini. Intinya 2 kolom yang terakhir. Nah kalau udah selesai, kita cari leuntan dalam arah vertikal sama horizontalnya menggunakan teorema Castigliano. Nah, buat yang vertikal itu tadi kita simbolin dengan P1. Nanti kita jumlahin kolom ini. Dari atas sampai bawahnya berapa. Nah, kita dapetin hasilnya segini. Udah deh, kita bagi aja sama A per E. Nah, tapi kalau misalnya A per E-nya beda-beda ya nggak bisa langsung gini ya. Nanti A per E-nya nanti masuk ke dalam sigmanya nanti.
Oke, terus ya ini nggak penting, ini cuma konversi aja dari foot ke inch, dan hasilnya positif, berarti udah sesuai sama beban yang kita kasih di awal, arah beban yang kita kasih di awal. Nah, terus habis itu untuk yang horizontalnya juga sama, kita jumlahin semuanya, terus kita bagi sama AE. Dan hasilnya positif, berarti udah sesuai sama arah beban yang kita kasih di awal. Oh, jadi ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebenarnya metode ini sederhana sih. Yang repot sebenarnya yang di joinnya ini, kalau misalnya joinnya yang miring-miring kayak gini gitu. Yang paling banyak salahnya biasanya di sini, dan yang paling banyak habis waktunya. Kalau ini kan tinggal tabulasi doang, jadinya cepat. Gimana, ada pertanyaan nggak? Kak, itu yang 6 dimasukin nggak Kak ke yang P1? Iya. Dimasukinnya gimana Kak itu tadi? Sorry Oh, Kak, tadi ini kayaknya ya. kelewat aku. Oh iya, ini kan ada, kan kita punya persamaan n-nya di kolom ini kan. Ya, tinggal masukin aja P1, masukin ke sini. P, nih, tinggal misal yang ini nih, yang P1/4 angka 2, berarti tinggal masukin aja 6/4 angka 2 dikurangin 13 angka 2/2 dikurangin angka 2/2 dikali 0. Oke, nanti kita dapetin ini. Gimana? Oh, ditambahin di situ. Aku kira kayak nanti dikaliin gitu loh. Kayak aman. Oh, maksudnya gimana dia tanya? Enggak, aku kira tadi dikali ke yang udah diturunin parsial. Oh, enggak. Enggak Dimasukin masukin ke ke. yang ini ya, persamaan awal berarti ya, sebelum diturunin ya berarti. Iya. Soalnya kalau di batang itu kan sebenarnya cuma linear semua kan persamaannya. Jadi kalau kalian turunin terhadap P, jadinya nggak ada variabelnya semua sih. Jadinya pasti yang di sini. Oke. Bentar Kak, kayaknya aku udah nggak ngerti. Eh, Berarti diturunin dulu atau dimasukin dulu Kak? Dimasukin dulu kan berarti. Ya bebas sih. Kan ini kan sebenarnya N ini kan dari persamaan kesetimbangan kan. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita tinjau E di sini gitu kan. Kita misalnya potong join. Ini ada P2, ini ada P2, ini ada P1 gitu. P1. Nah, kita mau cari nih gaya dalamnya di sini sama sini kan. Ininya berapa. Nah, ini udah aku hitung nih, dapatnya segini. P pangkat 5. Ini kan kalau kesetimbangan kayak gini, pasti P-nya dalam fungsi, P-nya derajat 1 pastinya. Nah, kalau P-nya derajat 1, kalau kayak turunin parsial terhadap derajat 1 juga, ya nggak ada variabelnya. Ini lihat nih, nggak ada P1-nya, nggak ada kan. Ini nggak ada P1, P2 juga nggak ada. Ini P2 juga nggak ada, P1 juga nggak ada. Jadinya pasti kita masuknya ke sini. Bebas, kalian boleh masukin dulu, misalnya mau dipindah ke sini, juga boleh pindahin dulu. Paham nggak maksudku? Aku tuh jadi bingung kan yang di sigmain nanti yang mana. Oh, yang disimak yang ini, yang kolom terakhir ini. Yang 2 kolom ini, yang terakhir. Yang ini sama yang ini. Ini Tapi buat yang horizontal, ini buat yang vertikal. Ini kan kalau rumusnya. Rumusnya kan ini, ya kan? N ya. Nah, jadi kita jumlahin nih dari semua membernya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, N-nya ini kita ambil dari yang udah disubstitusiin.
Kalau nggak gitu kan kita bakal kaliin ini. Kalau nggak, ya kan? Jadi yang kita kaliin turunan parsial, dikaliin N-nya berapa, dikaliin L-nya dapatnya ini. Eh, Gimana? Masih bingung? Bingung sih Kak. Kan kalau misalnya P1-nya dimasukin kayak tadi, dimasukin berarti P1-nya hilang Kak. Diturunin ini kemana? Hah? Eh, kan Enggak. P1-nya 6. Yang do N ini masih dalam bentuk P, dalam fungsi P sama M. Gitu. Bukan ini kamu turunin terhadap P1. Nol jawabannya. Aku kira N bintangnya diturunin. Bener gak sih? N bintangnya kan yang diturunin. Iya, benar-benar. Bintang Berarti itu. berarti nggak usah disubstitusiin dong Kak. Kalau diturunin parsial terhadap P1 Iya. berarti Kita tuh, ntar aku hapus. sorry Kak. Gak apa-apa, santai. Ini gimana sih sekarang hapusnya? Gua mau nambahin deh coba. Nah, Sebenarnya N bintang itu kan kita dapat ketika kita pakai variabel Castigliano kan yang P1 P2 tadi tuh yang kalau di sini berarti P1 P2. Nah, N yang kita substitusiin nilainya itu tuh maksudnya nilai gaya dalam masing-masing batang ketika bebannya beban real gitu. Jadi bukan pakai P1 P2. Jadi beban aslinya yang ada di soal. N itu gaya dalam ketika bebannya beban asli gitu. Jadi nggak ada pengaruh sama P1 P2-nya sebenarnya. eh, ya, aku ulangi lagi deh dari awal deh. Sorry ya Kak. Santai. Ya pokoknya kan, kalau misalnya cari dalam sampai kolom ini udah ngerti belum yang dapat N aksen PLN? Itu berarti kayak ninjau kesetimbangan di D gitu kan maksudnya. Bener gak? Betul. Heeh. Ya ngerti kan ya? Nah, itu udah ngerti ya. Ya terus selanjutnya kita turunin fungsi kolom ini terhadap P1 kan. Iya, Kita dapatnya ini. Ini ngerti? iya, iya, dapatnya itu. Benar. Nah, yang ini juga sama do N per do P2. Nah, ini juga ngerti juga kan? Iya, dapat itu karena turunin parsial terhadap P2 yang lain hilang kan dianggap konstanta, bener ya. Nah, Nah, nah masih buat ngerti. buat yang ini itu kita masukinnya ke sini. Kita substitusiin nilai P1, P2, ini tuh yang gaya real yang bekerja ke persamaan gaya dalam ini. Oh, beda kasus maksudnya. Hah? Maksudnya Gimana? aku kira udah diparsialin dimasukin gitu loh. Ternyata beda gitu maksudnya teh beda gitu dimasukin sama diturunin dulu teh gitu. Iya kan, bentar. Yang kita mau cari kan N. N-nya doang kayak bener ya kayak Ya N benar, ya yang kan? kita cari kan ini kan sebenarnya. Iya kan? Iya, Nah, kita udah dapat nih do N per do P-nya, ya kan? Ya iya, enggak? iya, iya. L-nya dapat kan? Do N do per do P itu tuh yang bikin akar 2/4 kan? Iya, betul. Terus Gitu. L-nya ini kan? Kita butuh N-nya doang bukan N bintang ya berarti. Bentar. N bintang ini sebenarnya aku buat ini loh, positif untuk tarik. Cuma buat nandain doang. Oh, maksudnya ya tapi ini bukan N gitu kan. Yang paling kiri itu bukan N tapi belum N gitu maksudnya. Karena belum dimasukin si P1 aslinya ya. Iya, benar. Jadi kita harus masukin. Soalnya kita mau cari nilainya kan. Kalau Oh misalnya iya, kita oke. nggak substitusiin, nanti kita bakal ngaliinnya ini. Oh iya Kak, oke 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 oke. Berarti Oke. ini ada P1, ada P2, dan kawan-kawan. Ngerti kan ya? Udah. Ya kan nanti aku coba baca lagi. Tapi udah oke lah, udah oke Kak. Oke, Udah oke. sih Kak, oke. Thank you Kak. Oke. Gimana, masih sorry. Masih ada yang bingung nggak? Kak boleh lihat gambarnya lagi nggak Kak? Bentar. Oh iya, bentar. Ada Tadi aku hapus dulu aja deh. Coba-coba. Yang ini atau yang atas itu yang bawah? ya yang ini Kak. Ini jadi oh iya Kak. Oke.
Jadi kalau ada 6 batang, ke 6-6-nya ditinjau ya, Kak. Iya, Aku sebenarnya tadi penasaran gitu, Kak, tapi kayaknya langsung terjawab gitu. Jadi kalau di sini kan ada 6 batang. Misalnya batang CD. Batang CD mau kita masukin batang CD atau batang DC nggak ada masalah kan ya, Kak? Soalnya nilainya sama aja gitu ya, Kak. gimana, sorry? Untuk di tabelnya, Kak, kita masukin batang CD, ini di sini DC ya. DC ataupun CD plus minusnya tetap sama kan ya, Kak? Sama. Oke, ya, Kak. Ya, ini sebenarnya kayak gini sih. Kalian punya ini gitu. Terus kalian punya pegas. Terus kalian tarik. Misalnya F gitu. Nah, pertanyaannya kiri ini juga ada gayanya nggak? Ada. Nah, gayanya apa? Tarik juga kan? Mm-mm. Nah, ini juga sama sih kayak yang tadi. Mm. Nah, jadi kalau misalnya kalian tinjau ini CD, sama aja Kak. Sama-sama tarik kan jadinya. Mm-mm. Nah, ini kayak gambar ini. CD, ini kan tinjauannya berjoin kan? Nah, joinnya ini di sini nekan, yang di sini juga nekan juga. Jadi tetap aja sama. Kesimpulannya tekan gitu. Mm. Ya, Kak. Siap. Thank you, Kak. Tadi aku penasaran di situ. Oke, ada lagi? Oke, dilanjut Imam dulu aja mungkin ya. Ayo, Mam. Oke. Udah kelihatan ya ini ya? Hmm. Oke, sekarang buat strukturnya balok contohnya. Diketahui strukturnya kayak gini, bentangnya 10 meter, bebannya 40, terus I sama E-nya juga udah tahu. Yang ditanya slope sama lendutan di X sama dengan 3 dari titik A gitu. Jadi di X sama dengan 3 sekitar di sini. Nah, ini ditanya slope sama lendutannya. Nah, ini sebenarnya secara umum kalau mau ngerjain soal Castigliano bisa pakai pendekatan dua cara. Yang pertama pakai prinsip superposisi, tapi nanti kalian ngerjainnya jadi satu-satu gitu. Yang pertama tinjau struktur realnya dulu dengan beban yang kayak gini. Terus yang kedua dengan beban Castigliano-nya itu dengan P atau dengan M. Atau bisa juga pakai cara langsung. Jadi sekaligus langsung kalian langsung kalian masukin ketika meninjau variabel-variabel Castigliano-nya itu. Nah, ini kalau pakai cara langsung jadinya kayak gini. Idealisasi strukturnya ini di X sama dengan 3 maksudnya. Titiknya. Jadi kita kan mau nyari lendutan sama slope kan. Jadi kita harus kasih beban Castigliano, beban terpusat untuk mencari lendutannya, beban terpusat kayak berarti di sini. Dan untuk slope-nya kita masukin variabel momen, anggaplah M kecil gitu di namanya. Nah, yang mana kalau misalkan sebenarnya nilai P dan M ini aslinya 0, karena di sini kita lihat beban luarnya cuma beban terpusat aja kan. P sama M ini nilainya nggak ada gitu aslinya. Ini cuma variabel pembantu aja untuk kita mencari nilai slope dan lendutannya. Oke, yang pertama biasa dicari reaksi perletakannya dulu, pakai persamaan keseimbangan. Nah, ini nanti masih dinyatainya dalam bentuk P sama M nih pasti dapatnya. Terus kalau mau ngecek juga bisa, dicek aja biar nggak salah hasilnya benar atau enggak. Terus habis itu kita cari persamaan momennya yang masih dalam bentuk P sama M, nilai reaksi perletakannya. Nanti dapat kayak gini. Nah, ini kita nyatain kayak gini, berarti tinggal disubstitusi aja, dapatnya kayak gini. Terus ini pembagian bentangnya aku bagi jadi X1 sama X2 ya. Jadi dari ujung-ujung bentang ditinjaunya. X1 dari 0 sampai 3, X2 dari 0 sampai 7. Nah, ini persamaan momennya kayak gini buat yang X1. Terus buat yang X2 itu sebenarnya sama sih. Mirip-mirip lah. Jadinya kayak gini. Nah, ini di persamaan momen tadi ya pasti masih ada variabel Castigliano-nya si P sama si M ini. Nah, habis itu kita perlu nyari
parsial dari momen terhadap variabel yang udah kita kasih di awal tadi. Di sini kan kita mau nyari slope sama lanjutan, berarti bakal ada variabel P sama M. Kita cari parsial momen terhadap P dan terhadap M gitu. Kalau misalkan terhadap P yang MX1 nanti jadinya kayak gini, 0,7X1. Ini yang di sini. Yang P-nya itu kan adanya di sini kan, 0,7P dikali X1. Jadi kalau misalkan kita mau parsialin terhadap P, yang lainnya kita anggap nggak ada aja. Ini kita anggap nggak ada. Jadi hasilnya nanti tinggal 0,7 dikali X1. Nah ini jangan sampai ketinggalan ya kalau misalkan ada variabel X-nya gini. Biasanya sih suka ketinggalan, jadinya salah. Terus buat yang MX2 ini juga sama. Ini yang lainnya dicoret aja. Sisanya tinggal 0,3 X2. Terus buat yang turunan terhadap M, sekarang sama kayak tadi. Berarti ini min 0,1 X1, yang ini 0,1 X2. Hasilnya kayak gini. Nah, habis itu kita cari persamaan momen yang real nih, yang di struktur real. Jadi akibat beban luarnya aja, akibat beban 40 kN per meter ini. Berarti kan kita mesti substitusikan si P sama si M ini ke nilai aslinya. Berarti kita mesti substitusi dia 0 gitu dua-duanya. Nah, nanti dapat persamaan momennya buat X1 sama X2. Nah, ini nilai persamaan momen ketika bebannya beban asli gitu. Beban pada soal. Ini udah nggak ada hubungannya lagi sama variabel Castigliano yang kita kasih. Nah, habis itu baru deh bisa kita dapetin. Buat slope-nya berarti kan pakai persamaan yang kayak gini. Momennya diparsialin terhadap variabel momen. Terus ini diintegralin aja nih sesuai sama rentangnya. Yang X1 0 sampai 3, yang X2 0 sampai 7. Ini disubstitusi keduanya. Nanti dapat nilainya kayak gini. Nah, ini untuk arahnya searah jarum jam ya. Sesuai, ini kan positif. Arahnya sesuai sama variabel momen yang kita kasih tadi di awal. Tadi kan aku ngasih gini kan. Momennya. Nah, ini arahnya sama. Berarti kalau positif, arahnya kayak gini. Searah sama jarum jam. Berarti kalau misalkan di struktur aslinya, slope-nya kira-kira begini kan. Searah jarum jam. Nah, ini theta. Theta di X sama dengan 3-nya pasti begini. Terus buat yang lanjutan, ini juga mirip. Momen di real, momen ketika beban yang bekerja itu asli, dikali sama parsial momen terhadap variabel Castigliano-nya. Yang mana kalau misalkan lanjutan berarti kan beban terpusat kan, berarti P. Habis itu ini tinggal di substitusi aja, nanti dapat lanjutannya seperti apa. Ini arahnya ke bawah, sesuai sama arah variabel Castigliano tadi yang udah kita kasih. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, lanjut dulu ya ke portal. Nah, ini buat yang portal kayak gini. Jadi, ini sambungannya jepit ya di sini, cantilever. Terus sama I-nya juga udah ada. Yang ditanya perpindahan vertikal pada ujung batang di free end. Berarti di sini yang ditanya. Nah, kebetulan ini kan beban luarnya juga bekerjanya dua-duanya di sini ya. Berarti nanti si beban luar ini kita ganti sama variabel Castigliano-nya ini. Nah, di sini aku namanya jadi P sama Q. P yang buat arah vertikal, Q yang buat arah horizontal. Karena yang diminta dua kan, perpindahan vertikal sama perpindahan horizontal. Terus, nah nilai asli P sama Q ini bisa kita cari pakai prinsip trigonometri. Nanti dapat P-nya 180, Q-nya 240. Dari kemiringan ini gradiennya. Terus yang pertama kayak biasa cari reaksi perletakannya dulu, pakai persamaan kesetimbangan, nanti langsung dapat kayak gini, simple. Terus juga di sini di gambarnya didefinisiin nilai interval yang bakal mau diambil, X1 dari A ke kanan, Y1 dari titik ini, titik B ya, titik B ke atas, terus X2 dari ujung sini ke kiri. Nah ini persamaan momennya.
Nanti ini berarti kan A dikali AY dikali X1 dikurangi sama MA kan. Terus disubstitusi aja nilainya sesuai sama yang udah didapat sebelumnya. Nah ini dinyatainnya masih dalam bentuk variabel Castigliano-nya P sama Q. Terus buat yang Y1 juga sama. Nah ini eh, jangan sampai salah ya kalau portal itu persamaan momennya nih perjanjian tandanya harus benar gitu yang positif sama negatifnya. Kalau bisa sih jangan kebalik. Walaupun kayaknya kalau misalkan pakai metode ini sih hasilnya ujung-ujungnya bakal sama. Cuma nanti di diagram momennya salah gitu ya. Kalau misalkan perjanjian tandanya nggak tepat gitu. Terus buat yang X2 jadinya cuma kayak gini. Oke, dapat persamaan momennya. Habis itu dicari parsialnya nih. Berarti kan kita mesti cari dua kan. Parsial terhadap P sama parsial momen terhadap Q. Nah ini diturunin aja terhadap P sama terhadap Q. Kayak yang sebelumnya. Dapatnya kayak gini nanti. Min 9, min 3, nih min X2, min 3, min 1, 0. Terus kita cari persamaan momen real nih akibat beban luar yang bekerja gitu. Ini disubstitusi aja nilai P sama nilai Q ke nilai aslinya. Nanti dapat persamaan momen aslinya seperti ini 180 X1 min 340 bla bla ini. Habis itu tinggal disubstitusi deh. Ini disesuaikan karena yang saya buat rendutan vertikal berarti momen real dikali parsial momen terhadap variabel Castigliano yang nyatain arah vertikal berarti P. Di situ ini tinggal disubstitusi aja. Ini momen real, ini turunannya, parsialnya. Nanti dijumlah-jumlah dapat lendutan vertikalnya 149 ke bawah. Sedangkan yang horizontal ini sama. Oh ini harusnya terhadap Q ya, misalnya. Ini terhadap Q. Terus ini disubstitusi aja, terus nanti dapat hasilnya 71 ke kiri. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya ini udah cukup jelas ya buat yang balok sama portal. Nggak ada berbeda sebenarnya. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Kak, ini udah kelar, Kak? Udah sih harusnya. Udah. Yang diminta kan rendutan vertikal sama rendutan horizontalnya. Udah sih, tinggal gini dong. Oh, enggak, maksud aku kayak apa ada yang dibahas lagi soalnya? Udah sih. Ada yang kurang lah. Enggak, ini nih soal kayak hitungannya kayak tugas tahun lalu atau gimana, Kak? Enggak sih, kita ngambil aja, asal ngambil aja dari referensi-referensi. Ada yang mau ditanyain, ada yang mau didiskusin atau gimana? Gak apa-apa kalau ada yang mau didiskusin. Oh ya, ini kalau misalkan, biasanya kan kalau Bupat tuh suka minta analisis-analisis ya. Kalian jangan bingung ya kalau misalnya disuruh analisis gitu. Lihat aja hasilnya nih. Dilihat hasilnya, terus dilihat struktur aslinya kayak gimana, ya pembebanannya, terus kalian jelasin aja gitu hasilnya masuk akal nggak nih? Kalau masuk akal jelasin kenapa, kalau nggak masuk akal dijelasin juga kira-kira salahnya di mana gitu. Kayak gini nih, misal ini kan rendutan vertikal 149 gitu ke bawah. Terus yang rendutan horizontal 71 ke kiri. Ini nilai vertikalnya lendutannya lebih besar daripada nilai horizontal gitu. Tapi kalau misalkan kalian lihat gaya P itu lebih kecil daripada gaya Q. Tapi lendutannya lebih besar. Nah, kira-kira tuh masuk akal nggak? Kalau masuk akal jelasin kira-kira kenapa. Kalau enggak, kira-kira kalian salahnya di mana nih kok bisa dapat hasilnya nggak sesuai gitu. Itu Kalau karena disuruh analisis. panjang lengan momen ya, Kak, sih, Kak. Karena dia di ujung kan, itu kayak jaraknya dari itu kan 9 meter tuh. Sedangkan kalau misalkan yang Q 3. Ya nggak sih, Kak? Iya sih, benar sih. Secara umum kira-kira si beban P ini ngehasilin momen yang lebih besar nih di setiap bentang ini dibanding sama nilai Q. Makanya
Ini kan kalau misalkan kalian lihat dari rumusnya aja kan, ini kan perkalian antara momen kan, dan pengaruhnya terhadap beban. Jadi si beban P itu kira-kira dia menghasilkan nilai momen yang lebih besar daripada Q. Walaupun dalam kasus ini gaya Q ini lebih besar daripada P. Mungkin jadi gaya Q ini nggak terlalu sesignifikan itu dibanding P. Mungkin kalau nilai Q-nya lebih besar bisa terjadi di mana landutan horizontalnya tuh lebih gede gitu daripada landutan vertikal. Nah itu kira-kira gitu, kalau misalkan disuruh analisis ya nggak usah bingung. Kalian jabarin aja alasannya gimana. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kita tutup aja kali. Oh ya, kalian materinya udah nyampe mana di kelas? Minggu depan masih ada nggak berarti? Kuis minggu depan. Minggu depan Kak. kuis, Kak. Minggu depan. Waduh. Buat materi-materi yang sebelumnya masih ada yang bingung? Iya sih, udah kelar sih. Sampai sini ya UTS ya. Lebih ke waktu sih Kak, soalnya kayak kalau dipikir mungkin metode kan ini kan progres banget gitu ya, maksudnya kayak langkah-langkah banget. Tapi kayak lama gitu loh Kak ngerjainnya. Kayak kemarin tugas gitu kan ngerjainnya juga lama gitu. Takutnya pas ujian kayak gitu juga gitu. Kak, ada kayak pembahasan soal ujian nggak, Kak? Kita belum bikin sih, paling minggu depan kali ya. Atau minggu depan sebelumnya. Sebenarnya udah ada. Cuma masih dikoreksi sih sama ibunya. Kayaknya sih dia mau ngasih harusnya. Soalnya kita udah bikin solusinya. Gimana Lix? Ada yang mau ditambahin nggak Lix? Tips-tips Lix, ujian Lix. Ya, apaan tipsnya coba? Aku ini aja deh, kasih koreksi yang kemarin lah ya. Kira-kira hasil tugasnya gimana gitu, karena masih lumayan banyak yang salah. Iya, sorry. Bagianku belum aku nilai. Yang pertama, biasanya apa ya? Oh, satuan teknisnya nih nggak tahu pada hilang ya, pada tidak ada yang ditulis gitu. Terus yang kedua, kurva elastik. Kan kalian sebenarnya kalau misalkan pakai metode direct integration kan udah dapat kan persamaan kurva elastiknya gitu. Tapi kenyataannya ketika aku cek kemarin kayak masih banyak yang ngawur gitu kurvanya. Kemarin itu soalnya gimana ya? Kira-kira gini lah ya, ada sendi terus di sini jepit atau apa gitu. Kayaknya gini deh. Nah, sebenarnya kan kalian tuh dari metode integrasi ganda kan udah dapat tuh persamaannya. Kalian plot aja pakai Excel gitu. Nanti kan dapat persamaannya. Kemarin tuh ada cukup beragam lah dapatnya gimana. Ada yang begini. Nah, ini sebenarnya hasilnya sih udah mendekati benar sih, cuma masih salah gitu. Karena ini kan sendi ya, internal hinge gitu. Nah, internal hinge itu kan slope di kiri itu kan nggak sama kayak di kanan. Nah, kalau misalkan kalian gambar kayak gini, berarti sedangkan di titik ini tuh masih sama gitu. Slope di kiri itu sama kayak slope di kanan. Jadi makanya ini kurang tepat sebenarnya. Terus ada juga yang lurus. Ini juga aneh sih, rada aneh ini. Kalau lurus ini lebih fatal lagi. Jadi linear gitu nih gambarnya. Nah, ini juga salah. Berarti kan ini asumsinya kayak patah gitu ya batangnya. Jadi slope-nya di antara bentang ini nilainya semuanya sama gitu berarti kalau misalkan lurus. Mungkin bisa sih lurus kalau misalkan sendinya ada dua gitu. Di sini sendi juga, terus bebannya terpusat ini. Mungkin bisa kayak gini linear gitu ya, mungkin. Terus apa lagi ya? Ini kalau misalkan kalian plot harusnya hasilnya begini sih. Ini ada beda. Nah, kira-kira beginilah.
Jadi ini slope di kirinya nggak sama kayak slope di kanan. Ini yang benar. Jarang kayaknya gambar kayak gini kemarin. Hampir semuanya antara dua ini. Terus yang apa lagi ya? Nomor 1. Analisisnya juga kayaknya nggak tahu ya, apa kalian nggak baca gitu di soal disuruh analisis. Nggak ada yang ngerjain gitu. Kayak cuma 1 orang apa 2 orang malah yang ngerjain analisisnya. Terus di metode conjugate beam, itu kalau misalkan disuruh cari slope di real beam, itu dia samanya kayak gaya geser di conjugate beam. Ini juga banyak yang salah ya. Jadi kemarin tuh strukturnya gimana ya? Ini. A, B, C. Nah ini kan conjugate-nya berarti gini. Bener nggak sih gini? Ya anggaplah gini lah. Gini misalnya. Ini A, ini B, ini C. Enggak nih. Ini berarti. Nah, kan disuruh cari slope di B. B ini kan hinge kan? Hinge. Kalau hinge berarti kalau bisa sih dicari dua-duanya gitu. Dicari dari kiri sama dicari dari kanan. Nah, kemarin banyak juga yang ngerjainnya tuh dia buat nyari slope di B ini pakai reaksi perletakan BY gitu. Jadi theta B sama dengan BY. Jadi makanya selain kurang tepat juga jadinya cuma dapat 1 doang kan kalau gini kan. Padahal kan aslinya bisa dapat 2 gitu, yang di sebelah kiri sama sebelah kanan. Harusnya ngerjainnya pakai potong-potong gini kayak biasa gitu. Jadi dapat VB di titik B. Ini geser sedikit lah. Terus yang kalau dari kanan berarti gini. Karena ini gaya gesernya beda, nilainya pasti. Ini VB kiri, ini VB kanan. Pasti beda karena kan ini ada reaksi perletakan B kan, ada gaya terpusat gitu. Jadi kalau misalkan kita potong di roller ini sedikit ke kiri dan sedikit ke kanan, pasti ada selisihnya. Ini VB dari kiri, ini arahnya ke atas. Ini kan bisa disimpulin kan dari persamaan ini berarti VB kanan kurang VB kiri dengan BY. Nah, selisih dari gaya geser ini itu pasti sama kayak beban terpusatnya si BY ini gitu. Nah, ini jadinya makanya kalian bisa dapat 2 sebenarnya kalau misalkan dia itu hinge. Jadi pasti 2 nilai ini berbeda gitu, gaya geser dari kanan sama yang dari kiri. Tetanya beda. Terus ada salah di mana? Oh iya nih, perjanjian tandanya juga jangan sampai salah sih kalau bisa. Karena jadinya hasilnya terbalik kan. Kemarin kalau nggak salah ada juga nih yang dia motong dari kiri tapi persamaan geser gaya gesernya tuh arahnya ke atas gitu. Yang dari kanan arahnya ke bawah. Kan jadinya kebalik kan nilainya. Malah dapatnya negatif. Artinya kan kesebalikannya, kebalik arahnya gitu. Terus ada juga yang salah di diagram momen. Diagram momen sih sebenarnya kalau misalnya nanti kalian ujian emang kan ada rasa paniknya juga kan. Jadi bisa aja kalian salah-salah ngitung gitu. Cuma kalau diagram momen, misal diagram momen lagi. Saya kira gini. Nah, misalkan aslinya 80, di sini aslinya 100 gitu. Kalau bisa, walaupun salah-salah hitung, bentuknya masih sama gitu. Jadi kalian hitung misalnya 80 nih jadi 60, nih jadi 80. Nah, kalau kayak gini sebenarnya masih dimaafin lah.
Cuma kalau bentuk diagram momennya udah jauh gitu, ngaco, bisa jadi gini. Nah ini kan salah total kan. Jadi ini udah cukup parah sebenarnya kalau kayak gini. Setidaknya walaupun salah, tapi bentuk dari diagram momennya tuh masih apa ya, masih yang seharusnya. Karena ini tuh tergantung dari konfigurasi struktur sama bebannya kan, udah menyatu gitu. Jadi sebaiknya ini harus apa ya, kalau bisa jangan sampai salah di diagram momen. Ya dari statika juga kan kalian belajarnya cara nyarinya gimana, apa sih aturan-aturannya gimana gitu. Terus kira-kira, oh kalau momen area conjugate udah kayaknya. Momen area ini juga lumayan aneh. Yang pertama tuh perkiraan kurva elastisnya tuh harus digambar. Ini harus digambar nih. Aku bingung sih, ada yang ngerjain beberapa, lumayan banyak, tapi dia ngerjain tapi kurva elastisnya nggak digambar gitu kan, jadinya bingung kan. Yang dia karena ini tuh penting buat biar apa ya, biar yang lihat juga paham gitu. Yang kalian maksud tuh variabel-variabelnya tuh yang mana gitu bentuknya. Jadi misalkan ada lendutan kayak gini, kayak hinge tadi lah, hinge gitu. Nah jadi kalian di definisi ini di sini nih, ini yang kalian maksud delta apa, misalnya di sini delta B, terus bisa mau nyari slope, nanti ada sudut-sudutnya, nilainya sudut apa nih, sudut X. Jadi nanti bisa tahu gitu yang kalian maksud tuh yang mana gitu. Berarti kan delta X misalnya integral dari M per I, ini dari mana ke mana gitu. Nah ini kan jadinya bisa lebih apa ya, jelas lah jadinya yang kalian maksud tuh yang mana. Kalau misalkan nggak digambar, jadi bingung nih yang baca, yang dimaksud tuh yang mana gitu. Terus kalau misalkan ada hinge, itu juga nggak bisa langsung nyebrang gitu. Kalau ada hinge kan analisisnya kita bagi jadi 2 zona ya. Jadi ada zona di sebelah kiri hinge sama zona di sebelah kanan. Ini zona 1, ini zona 2 gitu. Nah, kalau misalkan kalian pakai metode ini, kalian tuh nggak bisa nyebrang analisisnya. Ini X1, X2. Sini B, C, D. Ini kan kalau misalkan digambarin kurva elastisnya kayak tadi ya kira-kira ya. Kira-kira beginilah. Terus garis singgungnya di sini ada garis singgung D, luruskan dia cantilever. Jepit, ujung jepit. Di sini titik C. Nah ini kalau misalnya mau nyari lendutan di C kan, ini kan dia masih satu zona nih, C sama D kan, masih satu zona kan. Nah ini bisa kalau misalkan mau nyari jarak dari titik C ke D gitu, langsung integral aja. Integral X, M, X per I berarti kan. dx ini dari titik C ke titik D gitu. Nah tapi kalau misalkan kalian mau cari lendutan di titik B, B ini kan adanya di zona kiri kan, di zona 1 gitu. Terus kalian mau cari terhadap apa namanya tinggi titik B terhadap tangan di D. Nah ini udah nggak bisa karena ini udah beda zona kan, kalian nyebrang gitu. Jadi nggak bisa nyari T dari B ke D terus integral X M per I dx ini dari B ke D. Nah ini udah nggak bisa nih, udah nggak berlaku, salah jadinya. Udah nggak boleh. Jadi kalian mesti kalau misalkan yang dicari misal lendutan atau slope gitu di titik B, kalian mesti pakai hubungan titik C ini kalau misalkan perlu gitu. Jadi nggak bisa nyebrang langsung kayak gitu. Kalian mesti kalau misalkan butuh titik C itu pakai nilai yang didapat pakai lendutan di C kalau misalkan emang butuh. Jadi itu fungsinya walaupun
tujuan akhir kita sebenarnya pengen nyari di B, tapi bisa aja kita perlu nilai-nilai yang lainnya dulu gitu. Nggak bisa langsung cari nilai di titik B ini yang mau kita cari. Kalau pakai momen area, kelemahannya gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya. Ada yang mau ditambahin kali? Ya. Ada yang mau ditanya nggak? Udah jelas kan ini semuanya berarti? Mau nanya Kak, Boleh, boleh. kan ini metodenya sebenarnya tujuannya sama ya, menghitung lendutan dan menghitung slope ya. Iya, Kayak terus kayak sebenarnya dari kita kuliah ini kayaknya udah agak kerasa malah 3 metode yang awal malah agak riwah gitu. Itu tuh kayak ada speciality-nya nggak sih, kayak kenapa momen area dipelajari, kayak apa spesialnya dari momen area gitu misalnya, dan membedakan dia dari yang lain gitu, atau sama-sama aja? oke. Sebenarnya kalau misalkan momen area ini kan bisa dipakai lebih mudahnya untuk struktur yang statis tertentu gini kan. Masih struktur yang sederhana gitu. Cuma kalau misalkan momen area itu kan dia simpelnya cuma langsung ngeintegralin kan buat nyari slope. Sedangkan kalau buat nyari perpindahan ini mesti dikali X dulu. Nah ini tuh momen area, kalau misalnya momen area, kalau dari pengalamanku ya, momen area ini kepake banget kalau misalkan strukturnya cuma cantilever biasa. Karena dia tangan di bagian jepitnya itu kan pasti lurus. Nah, terus misalnya kalian mau cari slope di titik manapun, ya udah langsung integral aja dari titik tersebut ke titik yang mau dicari kan berarti. Itu kan sangat cepat kan dibanding kalian misalnya pakai metode double integration atau yang conjugate beam, mesti diubah-ubah dulu, mesti digambarin dulu apa sih namanya diagram momennya. Sedangkan kalau misalnya pakai momen area kan bisa langsung integral aja kan tanpa perlu tahu bentuk dari diagram momennya seperti apa. Itu bisa langsung dicari di semua titik gitu. Karena si tangan di apa namanya dijepit ini kan udah pasti lurus kan searah sama sumbulong itu dinal baloknya gitu. Nah ini juga sebenarnya nanti ketika kalian belajar materi-materi selanjutnya itu kan struktur statis tak tentu kan. Biasanya metode-metode kayak gini tuh dipakai untuk mencari hubungan gitu. Nanti adalah penurunan rumusnya. Nah itu dituruninnya nanti ada yang pakai momen area, ada yang pakai metode conjugate beam. Jadi ini sebagai dasar aja buat kuliah selanjutnya gitu. Kalau misalkan direct integration kan kelebihannya kalian dapat persamaan kurva elastik kan. Jadi kalian bisa tahu nih lendutan asli dari balok itu seperti apa gitu. Karena kalian bisa dapat semua titik, lendutan di semua titik dan slope-nya juga bisa. Udah sih gitu. Ya kira-kira aja lah dari pengalaman kalian ngerjain, kira-kira metode ini enaknya dipakai kalau kondisinya seperti apa gitu. Itu dari pengalaman sendiri sih biasa dapetnya. Tapi kalau sama Bu Patria di ujiannya kayak spesifik gitu kan, kerjakan ini dengan momen area gitu ya, apa enggak? Harusnya Biasanya gitu sih, iya. Biasanya gitu. Biasanya satu soal minta berapa metode gitu kan. Pakai metode ini, metode ini. Nah kalau misalkan gitu sebenarnya kan ngerjainnya juga nggak harus urut kan. Kalian pakai metode yang menurut kalian paling mudah aja. Biar buat jawaban-jawaban poin apa pakai metode selanjutnya udah punya referensi dulu gitu. Dari jawaban yang kalian kerjain pakai metode yang menurut kalian paling gampang, paling nyaman buat dipakai. Ada yang mau tanya lagi? Atau Lix mau nambahin nggak, Lix? Ya, intinya yang kita pelajari di Unstruct 1 ini kan metode klasik. Nah, metode klasik ini bakal jadi tools buat ngembangin metode yang lebih advance lagi, yang pakai metode matriks dan ini. Ya, ininya gitu sih. Jadi kayak pengenalan metode yang orang-orang dulu pakai itu gimana gitu. Kalau sekarang kan kita udah pakai komputer ya, jadinya sebagai pengetahuan kurang lebih. Sama ini bisa bantu kita buat nurunin berbagai macam rumus di kemudian
hari buat di materi-materi selanjutnya gitu sih. Tuh. Yaps. Nanti sampai ke depannya juga kayaknya metode ini masih dipakai sih. Buat struktur statis tertentu perlu cari juga kan, Iya. refleksinya. Nah, itu kalau misalkan apa ya? Kalian udah ini spoiler aja berarti ya. Misalkan ada struktur cantilever begini. Ini kan ada 4 kan reaksi perletakannya kan. Nah, kalau misalkan mau cari struktur statis tertentu, itu tuh kita misalin jadi dua, kita ngebagi dia jadi 2 kondisi gitu. Yang pertama dia cantilever biasa dengan beban yang ada gitu, beban P misal. Ditambah kita misalin dia sama si redundant. Misal kita anggap yang roll ini sebagai redundant gitu, sebagai gaya luar. Nah, nanti di sini kan ada lendutan nih, ya kan nilainya kan. Ada lendutan gitu, lendutan P misal. Nah, di sini juga ada lendutan dari si redundant. Caranya kebalikannya, lendutan R. Nah, cara nyari R ini gimana? Kan kalian tahu kan, kalau di roll gini kan dia lendutannya harus 0 kan. Nah, di sini kita pakai persamaan kompatibilitas gitu. Berarti nanti delta P itu sama kayak delta R dikali nilai R-nya ini. Nah, buat nyari delta P, ini kan kalian mesti pakai metode lagi kan? Metode apa nih salah satu kalian pilih buat nyari delta P. Nah, karena ini cantilever tadi aku bilang paling gampang pakai metode momen area yang lebih cepat karena langsung integral kan. Jadi nggak ada yang aneh-aneh lah. Nah, ini buat salah satu contoh aja. Sebenarnya nanti banyak lah. Kira-kira bermacam-macam gitu. Udah sih kayaknya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Banyak-banyak latihan soal aja sih, karena sebenarnya kalau misalkan kalian masih, apalagi masih ngerjainnya cuma ketemu tugas yang kemarin doang, itu masih kurang sih sebenarnya, masih jauh. Karena soalnya bisa bermacam-macam lah unstruknya. Ada nyari lanjutan maksimum juga nggak ini kan ya, belum pernah dikeluarin ya. Itu kuis kita nggak sih, Bang? Sebenarnya. Kuis kita dulu. Ya mungkin kuis kalian bakal itu sih, nyari lanjutan maksimum. Terus kalau ya pakai metode momen area itu bagaimana? Ya itu kuis kita juga. Dari lanjutan maksimum pakai metode momen area, conjugate beam. Terus ada loadingnya ada segitiga juga, kalau nggak salah. Iya sih, gara-gara segitiga sih sebenarnya itu kacau sih, beban segitiga. Iya. Nggak selesai ya. Iya ya, beban segitiga juga belum pernah kan ini, bebannya masih kotak mulu kan. Coba biasanya gue ada beban segitiga sih di kuis, lupa juga. Bisa bermacam-macam sih, semua kemungkinan bisa keluar gitu kalau sama si Ibu Patria. Kalau beban segitiga dari gesernya aja kan udah kuadrat kan, persamaan momennya pangkat 3. Nanti persamaan ininya pangkat 5 berarti kalau pakai direct integration. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan aja kali. Kan nanya Kak. Boleh. Tadi kalau lanjutan maksimum gimana? Kita biasanya tuh disuruh cari gitu. Jadi misal ada struktur sederhana aja kayak gini sebenarnya. Kalau nggak salah sih kemarin beban segitiga begini apa ya? Ginilah misal ya. Terus yang ditanya cari titik lendutan maksimum. Terus berapa nilainya gitu. Kalau nggak salah soalnya gini dong deh. Nah ini kira-kira gimana ngerjainnya? Pakai metode 2 ya. Momen area Castigliano. Kira-kira gimana? Bisa nggak nyarinya? Tahu nggak apa yang harus dicari gitu? Langkah-langkahnya. Ini bukan sih Kak, nggak tahu nembak doang ya, tapi kayak lanjutannya saat delta lanjutannya 0 gitu. Gimana? Delta lanjutan 0.
kayak d tetanya itu 0 kan turunannya gitu. Ya nggak sih? Oh Perubahannya gitu. ya, D dari lundutannya 0. Berarti tetanya 0 kan. Teta di X sama dengan 0 gitu kan. X-nya ini yang jadi titik lundutan maksimum. Kan kalau misalnya pakai momen area, kalian bisa dapat apa sih? Pertama mesti gambarin perkiraan kurva elastiknya kan. Ini perkiraan aja, nggak mesti sama. Berarti kalau misalkan dia 0, cara nyarinya gimana kira-kira? Kalau pakai momen area, pasti tangannya gini kan, tangan X gitu. Ini jarak X. Nah ini gimana nyarinya kira-kira? Ayo, Reaksi perletakan dulu kali ya, Kak. ya reaksi pertakan anggaplah AY, PY gitu. Mana ada yang kepikiran? Gak kebayang sih kan. Kira-kira kalau pakai metode momen area, trik ngerjainnya gimana sih? Cari lu Kalau speed struktur, momennya, Kak. ya Cari lu speed momennya. misal ada momen lah, misalnya momen X gitu, berapa gitu nilai. Nanti ini kan tinggal dimasukinnya, tapi eh, secara umumnya cara pengerjaannya gimana gitu. Kan kalau misalkan cantilever, ya gampang kan, karena di titik A misalnya A gitu. Dia kan tangan A-nya pasti horizontal gini kan, pasti searah sumbu longitudinalnya kan. Jadi kalau misalkan mau nyari sesuatu gitu, ya ini langsung aja, pasti nilainya langsung dapat nilai realnya gitu. Jadi ini lendutan di X gitu, ini sama kayak T XA gitu kan, langsung kan. Sedangkan kalau misalkan dia kurvanya kayak gini kan, kurva biasa, struktur sederhana, nggak bisa langsung kan, karena dia slope-nya beda-beda gitu. Oh, berarti ini tinjau dari kiri kanan di mana hasil yang apa? Tan X tan X per tan A sama tan X per tan B itu sama hasilnya ya, Kak? Ya nggak? Tan Gimana? X Ya nggak sih? Kayak mungkin bisa sih, tapi kayaknya susah deh, terlalu banyak langkah. Nah ini kan kalau struktur cantilever gini kan, kita pakai ini loh, apa sih namanya, titik A ini kita pakai sebagai garis bantu. Nah, tapi kalau strukturnya sederhana gini, apa yang bisa kita pakai? Kita bisa dapat bantuan dari mana? Dari perletakan kali kayak. Nah, kalau strukturnya biasa, kita mau nggak mau harus pakai si perletakan ini, titik-titik ini. Jadi bisa gini, atau bisa gini. Nah, ini yang paling umum. Nah, kalau misalkan kita pakai yang A, kita berarti bisa dapat nih slope di A kan? Bisa nggak dapat slope di A? Kan gini, ini kita panjangin, terus dari B, kita bisa tahu deltanya kan? Bisa Kak. bisa Nah, nggak bisa? dapat delta, dapat theta A, terus kita bisa tahu juga kan perbedaan slope antara dua titik. Kalau pakai momen area gimana perbedaan slope antara dua titik? Luas daerah momen antara dua titik itu bukan ya, Kak? Nah, iya benar. Jadi theta S, theta BA, gitu ya. Theta B ini theta A kan. Kalau nggak salah gini, itu integral dari A ke B atau B ke A lah, pokoknya sesuai sama diagram momennya aja. Nah, dia hasilnya begini kan. Nah, dari sini kan kita bisa dapat nih. Ini kita punya theta A dan kita mau cari kan theta 0 itu di mana. Kira-kira kan pasti garisnya horizontal. Berarti sudut apa
perbedaan tetanya itu ya nilainya sama, teta A juga. Ya kan? Berarti misal teta XA atau teta AX itu teta A min teta X. Nah, hasilnya kan pasti sama kayak teta A kan. Nah, udah ini kita cari aja. Ini kita bisa dapat tadi dari delta per L kan. Yang ini dari integral aja. Integral n per I dx dari 0 dari A sampai X gitu misal. Sama dengan delta per L. Nanti dapat dx nih. Bisa nggak gitu? Mikirnya kejauhan ya. Ya kan? Ngerti nggak maksudnya ini? Paham nggak? Paham. Itu kan habis dapat teta A, Ya, teta A ini. habis itu kan kita nge-bridging ke tengah tuh yang ke titik slope-nya 0 ya. Ya, Nah, habis itu kemana lagi nih? Aku agak lost. ini kan perubahan slope antara dua titik kita bisa tahu kan dari integral m per ei terus luas daerahnya dari titik A ke titik X gitu misal. Dari kalau kita integralin momen per ei dari titik A ke titik X itu kan kita dapat perubahan slope-nya kan. Perubahan slope-nya kan ini. Oke, setuju. Ya kan? Nih perubahan slope-nya teta A min teta X. Ya benar teta A min teta X sama dengan teta A kan. Pasti kan ini. Karena teta X-nya 0 kan. Kita tahu kan. Betul nggak? Ya udah ini kita gini aja. Yang ini kita cari pakai integral, yang ini langsung pakai delta per L. Delta per L kita cari dulu nih. TBA berarti kan ini kan. Nah, udah deh. Dapat nanti X-nya berapa. Kak ini boleh dikirim nggak Kak yang udah coret-coret Kak? Terakhir gue nggak tahu sisanya gimana sih. Nanti deh gue coba deh kalau bisa. Berarti sebenarnya yang sudut yang dipakai itu yang teta A-nya langsung, habis itu nyari X di situ ya? Iya, karena kita nggak bisa, kita perlu bantuan kalau pakai metode ini tuh. Perlu bantuan garis singgung lah minimal. Kalau misalkan dia cantilever gampang kan, langsung pakai bantuan garis singgung di titik jepitnya. Karena dia langsung lurus gini. Tapi kalau dia strukturnya bukan cantilever, sendi gitu, biasanya kita pakai bantuan dari salah satu perletakannya ini gitu. Biasanya sih teta sih, biasanya ya teta. Soalnya dicarinya itu cukup mudah. Cuma kayak gini kan berarti. Cari dulu deltanya, nanti pakai persamaan segitiga, dapat teta. Cuma kan dalam pengerjaannya tidak mudah kan. Kita mesti cari reaksi perletakannya dulu nih, kayak gini bebannya. Cari persamaan momennya gimana gitu. Cuma prinsip pengerjaannya kayak gini. Kalau pakai Castigliano ya mirip-mirip, harusnya lebih gampang pakai Castigliano. Kalau pakai Castigliano nggak usah pakai bantuan ini sih, malah langsung aja dari integral itu, dari diagram momennya. Oke, ada yang mau ditanya lagi atau udah? Kalau yang Castigliano berarti tinggal nyari teta sama dengan 0 aja nggak sih? Apa? Iya, langsung cari titik gesernya sama dengan 0. Karena dia reaksi peletakannya pasti ke bawah kan. Kan diagram momennya kan bebannya ke bawah. Diagram momennya kan pasti positif, misal gini lah. Kan ini reaksi peletakannya pasti ke bawah. Ini ke atas kan bebannya. Terus nanti ini dipotong lagi. Ini ada M berarti. MX gitu. Dapatlah X itu fungsi dari AY sama dari MX. Cari aja ketika dia kapan X-nya sama dengan 0 gitu. Fx-nya sama dengan 0 itu pas kapan? Pas di X-nya berapa? Dia lanjutan max berarti ketika gesernya 0 ya Kak? Ya, geser di conjugate beam sama kayak slope di real beam. Oke, ada lagi?
Ini tahun kita sih dulu, nggak tahu kalau kalian gimana. Jadi Tapi pas kalau shift gimana? kalau sama tinggal kopas ini mah bahaya juga ya ini. Kenapa tadi lu nanya apa? Sorry. Nggak apa, aman nggak? Oke. Gimana, Lix? Ada yang mau ditambahin nggak, Lix? Udah mantap. Mantap dong. Semangat, gengs. Biasanya ujian Bu Patria tuh constraint-nya di waktu sih. Cepet banget. Benar sekali. Ya sama KKM itu kemarin Kak. Iya, constraint-nya di waktu. Kalau misalkan sering latihan soal pasti cepet sih ngerjainnya. Udah kebiasa gitu. Karena ini baru satu kan, baru lanjutan maksimum. Ada banyak sebenarnya kalau misalkan mau di apa ya, divariasiin gitu kasus-kasusnya seperti apa. Ada lagi? Oh iya, sama minggu depan kalau tutornya jadi Sabtu pagi bisa nggak? Kan kalian ujiannya Senin ya? Senin jam 7 apa? Iya Senin Kak. Gimana? Kalau Sabtu pagi mau nggak? Pagi jam berapa tuh Kak? Jam berapa, Kak? LKM, Kak. Kenapa? Ada yang berhalangan ya? Suka bentrok sama LKM, Kak. LKM. Iya, latihan kepemimpinan mahasiswa yang dari ITB. Itu full hari Sabtu atau gimana? Iya, biasanya hari Sabtu pagi, Kak, sampai siang. Gimana ya? Atau siang aja, Sabtu siang. Jam 2 gitu. Biar belajar, nggak usah tidur siang. Itu anak virus. Nanti ditanyain lagi dulu, Kak. Kalau jadi mau ganti. Oke. Oke, ada yang mau ditanya lagi nih kelas? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja berarti ya. Oke.